Perkenalkan, nama saya Ida dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini saya akan mengkonfigurasi fase 1 mikrotik, akses point, dan repeat dan link. Jadi alat dan bahannya ini guys. Yang pertama ada mikrotik, fungsinya untuk menghubungkan jaringan lokal ke itu. Kalau yang kedua ada kabelan, fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat, misalnya dari mikrotik ke laptop. Kalau yang ketiga ada laptop untuk kita melakukan konfigurasi dan limit. Nah, langkah pertama sebelum melakukan konfigurasi adalah menentukan dan menyiapkan topologi jaringan. Di sini saya telah membuat topologi jaringan. Topologi ini berfungsi sebagai rancangan awal untuk mengetahui bagaimana perangkat-perangkat akan saling terhubung. Dari gambar ini menunjukkan topologi hotspot menggunakan Bluetooth atau mikrotik ya. Sumber internet iNet terhubung ke port Ether 1 mikrotik. Laptop terhubung melalui kabelan ke Ether 2. Sedangkan perangkat nirkabel dapat terhubung melalui LAN 1 yang telah dikonfigurasi sebagai access point. Topologi ini memperlihatkan bagaimana jaringan kabel dan wireless dapat berjalan bersamaan dengan mikrotik sebagai pusat pengatur jaringan. Kita akan mencolokan power on ke powernya di mikrotik. Lalu yang kedua, kita akan menyolokkan kabelan di port kedua, lalu pasang ke laptop. Enggak ada, Pak Firman pergi kami mau tanding. Apa mana mau ya? Lalu kita akan mencolokkan kabel dari port ini ke port 1. Kita tunggu sampai berkedip dua-duanya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke aplikasi Winbox, lalu di bagian address kita connect untuk masuk ke dalamnya. Anjay. Klik radius baru. Nah, setelah masuk kita pergi ke menu interface, lalu di bagian Ether 1 kita klik kotak kuning, lalu isi komen dengan iNet. Selanjutnya di bagian Ether 2 kita klik lagi, lalu kita klik kotak kuning dan beri nama LAN. Setelah itu di bagian LAN 1 caranya sama, kita klik kotak kuning lalu isi dengan AP. Nah, setelah selesai kita pergi ke menu sistem, lalu di bagian identity kita isi dengan nama, juga kelas, lalu klik apply dan oke. Setelah itu kita pergi lagi ke menu sistem dan klik user. Double klik bagian admin, lalu di klik password dan isi password sesuai yang kalian mau ya. Setelah selesai, klik apply dan oke. Nah, setelah selesai kita klik IP, lalu ke DNS. Di bagian server kita isi dengan 8.8.8.8. Nah, klik panah bawah, lalu di bagian server bawah sini kita isi dengan 8.8.4.4. Lalu klik apply dan oke. Setelah selesai kita klik IP, lalu ke DHCP client dan klik tombol add. Di sini di bagian interface kita ganti menjadi Ether 1. Lalu apply dan oke. Selesai kita pergi lagi ke menu IP, lalu klik addresses. Kita klik lagi add. Lalu di bagian address saya isi dengan IP kelas C 92.8.10.1 dan lupakan size-nya. Di bagian interface kita ganti menjadi Ether 2, lalu klik apply dan oke. Setelah selesai kita tambahkan lagi untuk LAN. Di bagian address juga sama, saya kasih IP kelas C, saya ketikkan 192.168.1/24. Kita biarkan interface-nya menjadi LAN 1 ya, lalu klik apply dan oke. Merah, kenapa sih bisa merah? Itu karena LAN di bagian interface mau kita aktifkan. Kita akan melakukan dengan cara mengklik bagian sini lalu kita centangkan.
Nah, sudah aktif ya. Setelah selesai, kita pergi ke menu IP, lalu kita ke firewall. Kita klik NAT, lalu klik Add. Di bagian All Interface kita ganti menjadi Ether 1. Lalu kita pergi ke Action, dan di bagian Action kita ganti menjadi Mask Word. Lalu klik Apply dan OK. Nah, setelah selesai kita pergi ke DHCP Server. Di bagian server kita pergi ke DHCP Setup, dan di bagian DHCP Server Interface kita ganti menjadi Ether 2. Kita nextin saja. Next, dan OK. Setelah selesai kita pergi ke IP, lalu ke DHCP server lagi, lalu kita akan men-setup untuk LAN. Kita ubah DHCP server interface-nya menjadi LAN 1, lalu kita nextin saja. Oke. Nah, setelah selesai, ini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasikan Mikrotik fase 1 dan bagian access point. Selanjutnya kita akan membuat limit terlebih dahulu di bagian request. Di sini kita bisa klik add, lalu di name kita bisa ganti menjadi sesuka kita ya. Saya buat limit lucu. Di bagian target kita ubah menjadi Ether 2. Lalu di bagian target download kita ubah menjadi 64K, lalu apply dan OK. Nah, setelah selesai membuat gateway, kita bisa lanjut untuk membuat hotspot ya. Kita bisa pergi ke menu IP, lalu pergi ke hotspot, dan di sini kita pergi ke server, lalu hotspot setup. Di bagian hotspot interface ini kita biarkan saja jadi LAN 1 ya, lalu kita nextin saja. Next, lalu di bagian DNS ubah menjadi nama kita dan tambahkan net di belakangnya. Contoh, indah.net. Oke. Setelah itu kita bisa klik next lagi. Di bagian password for the user isi menjadi 1, lalu klik next. Selesai. Setelah selesai kita bisa pergi ke server profile ya. Lalu double klik bagian bawah sini, access prof, lalu di radius kita bisa centangkan use radius, lalu apply dan OK. Setelah itu kita bisa membuat user seperti itu. Kita klik user dan di bagian sini kita klik add, lalu di bagian name ganti menjadi A. Di sini saya akan membuat 3 user. Jadi di sini saya akan klik terus. Caranya sama ya. B, lalu C. C. Lalu apply. Oke. Nah, setelah selesai membuat hotspot di bagian sini, kita bisa pergi ke di bagian sini kita bisa pergi ke radius ya, ke radius. Dan di radius kita klik incoming, lalu di bagian ini kita klik tanda tambah, lalu apply dan OK. Lalu klik add, lalu kita centangkan login dan hotspot. Di bagian address kita isi dengan IP yang ada di DHCP client. Caranya klik IP, lalu kita klik ke DHCP client, lalu di bagian kita tap saja, lalu ke status. Nah, di sini kita Ctrl C, Xin X. Nah, di sini. Tapi 24-nya dihapus saja ya. Di bagian spread kita isi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu apply dan OK. Oh ya, saya melupakan. Oh ya, di sini saya melupakan untuk di sini maaf ya, saya melupakan untuk mengeping terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan klik new terminal. Seharusnya mengeping itu di awal ya. Silakan.
Nah, kalau udah titik L seperti ini, itu berarti berhasil ya. Setelah selesai kita akan pergi ke WR, lalu titik CMD, oke. Setelah itu kita klik IP config, splice renew, enter. Nah, kalau begini berarti sudah berhasil ya. Setelah itu kita ketik lagi ping 8.8.8.8 min T, enter. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil ya. Ctrl C. Ini berarti kalau udah seperti ini berarti sudah berhasil ya. Gagal, sekarang berhasil. Ctrl C untuk menghentikan. Sini saya akan lanjut untuk membuat layer 7 atau blok konten. Pertama kita pergi ke IP, lalu ke firewall. Nah, di bagian layer 7 protokol kita klik dan kita klik add, lalu name kita isi dari contoh Linux, blok Linux. Nah, di bagian XP kita isi, ikutin aja ya, titik lalu tambah lalu kurung Linux org, tutup kurung, lalu tutup kurung titik bintang dan dolar. Setelah itu kita apply dan oke. Kita pergi ke folder roles, lalu klik add lagi. Bagian C itu forward protokol 6 TCP DSP4 kita isi menjadi 443. Dan di bagian interface kita ubah menjadi Ether 2. Di bagian advance kita ganti layer 7 protokol menjadi block Linux. Oke, sama aja. Lalu di bagian action kita ubah menjadi drop. Kita isi komen menjadi block Linux. Enter saja, lalu apply dan oke. Kita akan mengeceknya apa sudah berhasil dengan cara pergi ke sini ke aplikasi apapun. Lalu di sini kita klik saja Linux org. Linux org. Apakah berhasil masuk atau tidak? Nah, misal, begini loading ya. Kita akan cek di inbox kita apa sudah ini ya. Nah, kalau sudah berjalan biru-biru seperti ini berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut untuk membuat konten dengan cara masih di filter roles, lalu klik plus. Di bagian general kita ini tetap chain, di bagian protokol kita ganti jadi TCP, di port 443. Di bagian interface kita ubah menjadi Ether 2. Di bagian advance kita ubah konten menjadi contoh Oli Batam titik AC titik ID. Oke, setelah selesai kita pergi ke action, lalu di action kita ubah menjadi drop. Lalu kita beri komen blok Oli Batam. Oli Batam. Lalu klik OK, apply dan oke. Untuk mengeceknya kita bisa cek ke bagian sini lagi. Lalu kita ketikkan Oli Batam titik AC titik enter ya. Nah, ini loading lagi ya seperti yang tadi. Kita akan cek kembali ke aplikasi Winbox apa sudah bekerja. Kita pergi ke statistik. Oh, belum berjalan. Kita cek lagi. Dan kita cek lagi ya. Oli Batam titik AC titik ID apa sudah berhasil? Kita cek ya. Nah, ternyata berhasil ya. Nih, biru-biru berarti sudah berhasil ya. Oke, berarti selesai. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan hotspot dengan mengeklik menu wireless.
selesai, lalu di band kita ganti menjadi 20 BSBN, lalu di frekuensi kita ubah menjadi 2422, lalu di bagian SSID kita ubah menjadi nama kita, Ginda .net. Oke, setelah selesai kita apply kan, dan oke. Nah, kalau sudah selesai kita bisa cek di HP. Kita akan mengkoneksikannya di HP ya. Di sini ada namanya. Saya klik saja ini. Klik saja. Nah, kita akan masuk ke sini. Lalu di bagian username kita isi masuk connect. You are login, berarti sudah berhasil ya. Demikianlah laporan praktik konfigurasi yang telah saya buat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya maupun isi materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.